Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai paragraf dan gagasan pokok. Di sini ibu akan menjelaskan apa itu paragraf, bagaimana bentuk paragraf, bagaimana cara membuat paragraf. Lalu setelah kamu membuat paragraf nanti, kamu menentukan gagasan pokok itu sendiri. Kamu yang membuat paragraf, kamu yang menentukan juga gagasan pokoknya. Beda yang beberapa minggu lalu pada materi yang kita bahas hanya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi paragrafnya yang ibu berikan. Ini sekarang kamu yang membuat paragraf, kamu yang menentukan gagasan pokoknya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Ibu harap anak ibu tetap mengawali dengan doa setiap kegiatan kita, terutama juga proses pembelajaran kita. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Memahami paragraf dan menentukan gagasan pokok. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar membuat paragraf dan menentukan gagasan pokok pada paragraf yang kamu buat. Namun paragraf yang kamu buat ini mengenai keberagaman budaya seperti materi sebelumnya. Namun bedanya materi sebelumnya kamu menentukan gagasan pokok yang sudah ibu sediakan paragrafnya, dan isi paragraf itu tentang keberagaman budaya. Ibu harap kamu dapat memahaminya, dan sekarang ibu akan menjelaskan apa itu paragraf. Paragraf itu bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Nah, maksudnya di sini paragraf itu kumpulan kalimat. Nah, walaupun kumpulan dari beberapa kalimat, namun kalimat itu saling berhubungan. Kalau pada satu paragraf itu membahas tentang keberagaman budaya, sudah pasti kalimat yang satu dan dengan kalimat yang lain membahas tentang keberagaman. Ciri-ciri paragraf atau tema yang sudah ditentukan. Biasanya pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. 2. Paragraf memiliki 2 jenis kalimat, yakni kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Sebuah paragraf biasanya memakai 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi. Nah, paragraf ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai informasi yang akan mau disampaikan kepada si pembaca. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Itulah contoh dari paragraf eksposisi. Lalu kita tentukan gagasan pokoknya. Nah, setelah kita pahami, ternyata gagasan pokoknya itu ada di awal paragraf, yaitu gagasan pokoknya kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Jenis paragraf yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf ini kalimat yang menjelaskan isi gambaran pada suatu keadaan atau peristiwa yang bentuk tulisan, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contohnya,
Saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh, ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Sekarang kita menentukan gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya itu berada di akhir paragraf, yaitu sungguh ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Yang ketiga, paragraf persuasi. Nah, paragraf ini bertujuan untuk membujuk orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Lalu kita lihat contohnya. Anak yang pandai dalam pelajaran, biasanya dia akan menjadi kutu buku. Bagi siapa saja yang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti pengetahuannya tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting dan biasakanlah membaca buku. Nah, anak-anak ibu, kita tentukan gagasan pokoknya. Ternyata ada di awal paragraf. Anak yang pandai dalam pelajaran, biasanya dia akan menjadi kutu buku. Itulah gagasan pokoknya. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf ini digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan atau pendapat penulis yang disertai dengan bukti dan juga fakta, atau bisa dikatakan yang benar terjadi. Nah, paragraf argumentasi ini anak-anak ibu untuk meyakinkan orang lain bahwa ide yang akan disampaikan atau pendapat tersebut adalah benar. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasehat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Seorang mahasiswa tidak mau membaca buku, maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Nah, anak-anak ibu, kita tentukan gagasan pokoknya. Ternyata ditemukan di awal dan di akhir paragraf, yaitu membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Itu gagasan pokok yang pertama. Yang kedua, seorang mahasiswa tidak mau membaca buku, maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Terakhir yang kelima, paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi ini terbagi lagi atas dua, narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Nah, paragraf narasi kejadian ini paragraf yang menceritakan suatu kejadian, sedangkan paragraf narasi runtut cerita paragraf yang pola pengembangannya dimulai dengan sebuah tindakan yang menghasilkan suatu berlanjut ke tahap berikutnya hingga tahap akhir cerita. Contohnya, beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak bergembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Nah, gagasan pokoknya kita temukan di akhir paragraf. Cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Nah, anak-anak ibu, itulah jenis paragraf berdasarkan isinya ada 5. Berbeda dengan jenis paragraf
yang Ibu berikan kemarin itu adalah jenis paragraf berdasarkan letak pikiran utamanya, ada 3. Kalau ini berdasarkan isinya. Harus kamu bandingkan ya nak, jangan kamu samakan. Sekarang Ibu akan menjelaskan bentuk penulisan paragraf. Bentuk penulisan paragraf ini ada 2. Yang pertama bentuk lurus. Bentuk lurus ini ketika kita mau membuat paragraf baru, spasinya itu dengan antar baris. Untuk mempermudahnya, setiap kita membuat paragraf baru, buat spasinya itu dengan langkah 1, baris langkah 1, seperti contoh yang Ibu berikan. Yang kedua, bentuk bertaku atau disebut dengan menjorok. Membedakan setiap paragrafnya itu dengan spasi menjorok ke dalam, seperti contoh yang Ibu berikan. Jadi setiap membuat paragraf baru pada bentuk bertakuk, kamu menulisnya itu diberikan spasi menjorok ke dalam sedikit ya anak-anak Ibu, seperti contoh yang Ibu berikan di layar tersebut. Nah, anak-anak Ibu, kamu sudah menyaksikan video pelajaran yang Ibu berikan mengenai paragraf dan gagasan pokok. Mengenai paragraf, Ibu harap anak Ibu dapat memahaminya, bagaimana cara membuat paragraf, bagaimana menentukan paragraf. Mengenai tugas, di sini ada Ibu minta kamu membuat sebuah paragraf dan gagasan pokok bertemakan kebudayaan Indonesia. Anak-anak Ibu harap kamu benar-benar kamu yang membuat paragraf itu. Jangan hasil dari orang lain ataupun dari internet. Ibu tahu bahasanya, dari segi bahasa, dari mana tugas yang kamu buat itu. Ya, Ibu tahu dari segi bahasa siapa yang membuat tugas kamu itu. Walaupun kamu yang menulis, Ibu tahu itu dari pemikiran siapa. Ya, Ibu harap pada tugas yang Ibu berikan untuk membuat paragraf, benar-benar kamu yang membuat itu, jangan orang lain. Kenapa? Kalau orang lain kamu minta tolong yang membuat paragraf itu, nanti kamu yang tidak mengerti bagaimana cara membuat paragraf. Ya, biarpun salah, tapi itu adalah hasil pekerjaanmu. Ibu ingatkan sekali lagi, walaupun salah isi paragraf itu, yang penting itu adalah hasil pekerjaanmu. Jadi kamu tahu kemampuan kamu. Kalau itu salah berarti kamu harus mengulangnya lagi, kamu harus belajar lagi. Tidak perlu nilai kamu 100, tapi itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, itu yang Ibu minta sekali. Dan harus ingat mengenai kebudayaan di Indonesia. Banyak kebudayaan di Indonesia ya anak-anak Ibu. Untuk referensinya bisa kamu cari dari internet, membaca. Setelah kamu baca ya kamu rangkai dengan kata-katamu sendiri, bahasamu sendiri, ya. Dengan bahasamu sendiri kamu karang bagaimana membuat paragraf, ya. Kamu mengarangnya sendiri, ya anak-anak Ibu. Lalu gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya ingat, menentukan gagasan pokok bukan selalu di awal. Gagasan pokok bisa di awal, di akhir, di tengah, awal dan akhir. Itulah menentukan gagasan pokok. Ibu ulangi. Gagasan pokok bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, dan di tengah paragraf. Ya, Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahaminya. Sekian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.